Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam semangat. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anakku yang hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Pak doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat dalam belajar ya. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Anak-anakku yang hebat, hari ini kita akan belajar pada tema 7 perkembangan teknologi, subtema 4 perkembangan teknologi transportasi pada pembelajaran 2. Di pembelajaran 2 kita akan belajar tentang menuliskan gagasan pokok dari teks tentang teknologi transportasi. Kemudian kita juga akan belajar tentang keberagaman di masyarakat. Nah, untuk pelajaran pertama kita akan belajar tentang menuliskan gagasan pokok dari teks tentang teknologi transportasi. Bacalah teks yang ada di buku kalian. Dengan begitu, kalian dapat menentukan gagasan pokok dari teks tersebut. Dan juga kalian dapat menjelaskan gagasan pokok teks secara keseluruhan berdasarkan gagasan pokok paragraf. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama membaca pada halaman 177. Paman mengajak Benny ke Pulau Bunaken. Bunaken memiliki keindahan bawah laut yang terkenal di dunia. Saat bepergian ke Bunaken, Benny menggunakan perahu umum. Bagaimana suasana di dalam perahu yang Benny tumpangi? Yuk kita cari tahu. Pergi ke pulau. Paman mengajak Benny pergi ke Pulau Bunaken dengan perahu umum. Perahu umum dapat ditumpangi siapa saja. Perahu yang ditumpangi Benny dapat memuat 30 orang penumpang. Di perahu, Benny bertemu banyak orang. Perahu berisi penumpang yang beragam. Ada penumpang laki-laki dan perempuan, ada anak-anak, remaja, dan orang tua. Ada penduduk setempat, pengunjung lokal, dan turis asing. Penumpang perahu mengenakan baju yang beragam. Turis asing mengenakan celana pendek dan kaos tanpa lengan. Ada juga yang memakai pakaian seragam. Semua penumpang duduk bersama-sama di dalam perahu. Selama di perahu, Paman menyapa penumpang. Paman juga berbincang-bincang dengan penumpang. Mereka tertawa bersama saat ada yang melucu. Mereka senang dengan suasana akrab di perahu. Paman berdiskusi tentang transportasi air dengan turis asing. Paman bercerita bahwa Indonesia adalah negara pelaut. Transportasi air sudah digunakan sejak zaman dahulu. Awalnya, transportasi hanya perahu kayu yang digerakkan tangan. Ada kano dan sampan. Sekarang, orang-orang menyeberang laut dengan perahu mesin. Ada kapal feri yang dapat menampung banyak orang. Ada speedboat yang dapat bergerak dengan cepat. Ada kapal pesiar untuk pergi jarak jauh. Nah, seperti apakah transportasi air di masa depan? Kalianlah penentu transportasi air di masa depan. Bersiaplah, belajarlah dengan tekun dan penuh semangat. Nah, bacalah kembali teks pergi ke pulau secara teliti. Kemudian garis bawahi kalimat pertama dari setiap paragraf. Setelah itu, tuliskan isi cerita dari setiap paragraf. Jadi kalian dapat menentukan kalimat pokok dari setiap paragraf. Nah, kalimat pokok itu adalah kalimat awal yang berada pada setiap paragraf. Contohnya adalah Paman mengajak Benny pergi ke Pulau Bunaken dengan perahu umum. Jadi ini merupakan kalimat pokok dari paragraf 1. Kalian juga dapat menentukan paragraf 2, 3, dan 4. Silakan tuliskan pada tabel berikut. Jadi untuk
paragraf 1 kalian dapat menulis Paman mengajak Beni. Paman mengajak Beni pergi ke Pulau Bunaken dengan perahu umum. Nah, kalian dapat menuliskan paragraf 2, 3, 4, dan 5 pada buku tugas kalian. Nah, alat transportasi terus berkembang. Berikut adalah gambar alat transportasi zaman dulu dan sekarang. Nah, kalian diminta untuk melihat gambar, kemudian memasangkan gambar tersebut, transportasi zaman dulu dan zaman sekarang. Nah, untuk itu mari kita sama-sama melihat. Ini adalah sepeda zaman dahulu. Sepeda zaman dulu, zaman sekarang bentuknya sudah seperti ini. Kemudian ini adalah mobil, bentuknya zaman dulu. Nah, zaman sekarang bentuknya seperti ini. Lalu ini adalah bentuk kereta api zaman dahulu, sedangkan zaman sekarang dia berbentuk seperti ini. Lalu ini merupakan bentuk pesawat terbang zaman dahulu. Zaman sekarang dia sudah berbentuk seperti ini. Kemudian ini adalah transportasi laut. Ini disebut sampan. Nah, zaman dulu orang menggunakan ini. Bentuk sekarang adalah berbentuk seperti ini, kapal laut. Nah, setelah kalian dapat menemukan pasangan alat transportasi zaman dulu dan sekarang, kalian amati kembali teks tentang pergi ke pulau. Kemudian kalian dapat menuliskan keberagaman penumpang di dalam perahu. Nah, contohnya adalah penumpang perahu mengenakan baju seragam seperti pada teks yang sudah kita baca tadi. Jadi, penumpang perahu menggunakan baju seragam. Nah, apalagi ada penumpang perahu ada yang laki-laki, ada juga yang perempuan. Perahu ada yang laki-laki dan perempuan. Nah, kalian dapat temukan keberagaman penumpang perahu pada teks di atas. Nah, setelah kita belajar tentang menuliskan gagasan pokok dari teks tentang teknologi transportasi, kita juga akan belajar tentang keberagaman di masyarakat. Kita memerlukan alat transportasi yang dapat digunakan untuk menuju ke suatu tempat. Semua jenis alat transportasi tidak dapat berfungsi tanpa adanya seorang yang bekerja untuk mengoperasikannya. Nah, misalnya pesawat, yang mengoperasikannya adalah seorang pilot. Nah, kemudian masih banyak jenis pekerjaan lainnya yang dapat kita temui di lingkungan sekitar kita. Nah, adapun jenis pekerjaannya, kita harus selalu menghormati dan menghargai. Dengan menghargai keberagaman pekerjaan yang ada, kita dapat hidup dengan nyaman, damai, dan juga tentram. Nah, mari kita sama-sama lihat pada buku kalian halaman 181. Pemandangan di pantai sangat indah. Air lautnya bersih dan jernih. Beni bermain di pantai. Ia bermain bersama pengunjung lainnya. Mereka bermain ombak sambil berenang. Paman berpesan agar Beni menjaga keselamatan diri dan orang lain saat di pantai. Nah, menurut
menurutmu apa yang dapat Benny lakukan untuk menjaga keselamatan orang lain saat bermain di pantai? Nah, kalian dapat menjawabnya dengan meminta bantuan dari orang tua. Nah, apa-apa saja sih yang dapat menjaga keselamatan orang di pantai? Yang pertama adalah memperhatikan teman yang bermain di pantai. Kemudian menemani teman melakukan kegiatan di pantai. Kemudian yang ketiga adalah mengingatkan teman jika ada ombak besar. Yang keempat, mengingatkan teman agar tidak berenang terlalu jauh ke tengah laut. Serta yang kelima adalah menyingkirkan benda tajam yang ada di dalam air. Nah, kamu sudah tahu perbuatan yang dapat menjaga keselamatan orang saat bermain air di pantai. Setiap perbuatan yang kamu lakukan pasti ada alasannya. Amati perbuatan menjaga keselamatan orang lain berikut ini. Mengapa itu dilakukan? Nah, memperhatikan teman yang bermain di pantai. Alasannya adalah saat berenang perlu pengawasan agar jika terjadi kecelakaan ada orang yang melihat kita. Jadi yang pertama adalah saat berenang perlu ada pengawasan agar jika terjadi kecelakaan ada yang melihat. Nah, yang kedua adalah menemani teman melakukan kegiatan di pantai. Nah, alasannya apa? Alasannya saat berenang kita butuh teman untuk memberikan bantuan yang dibutuhkan. Nah, kalian dapat mencari dan menuliskan alasan-alasan dari tindakan menjaga keselamatan pada buku tugas kalian. Pelajaran kita tema 7 subtema 4 pembelajaran 2 telah selesai. Pak Guru berharap agar dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk selalu rajin belajar, selalu berdoa, dan juga membantu orang tua. Pelajaran hari ini cukup sampai sekian. Kita akan bertemu pada pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa, salam sehat, dan terima kasih.